Avi Cencen, ambis banget. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Gue harap semuanya lo baik-baik aja ya. Walaupun kita di tengah lockdown seperti ini, bukannya berarti kita malah bermalas-malasan beraktivitas dan kita patah semangat. Oke? Nah, di video kali ini gue ingin ngebahas salah satu hal yang dimana ini menjadi problematika di lingkungan kita atau mungkin negara, ya kan? Nah, gue di sini mau ngebahas tentang politik. Kalau teman-teman mendengar politik, berarti teman-teman mendengar atau melihat suatu hal seperti negara, seperti demonstrasi, seperti hal yang besar, seperti hal yang liar, pusing, hal yang pasti segalanya lah. Dan akhirnya teman-teman tuh ngerasa kayak politik itu ribet ya. Di sini gue ingin menjelaskan kepada teman-teman, politik itu sebenarnya itu simpel, ya kan? Secara definisi itu sebenarnya simpel. Sebenarnya hanya teman-teman tuh mungkin melihat cakupannya tuh begitu luas, karena fenomenanya itu langsung depan mata di TV, berkaitan dengan negara dan lain-lainnya. Oke, di sini gue mau ngebahas tentang politik itu apa sih sebenarnya. Nah, sebelum gue ngebahas tentang pemikiran gue atau nggak hasil dari rangkuman, gue mau jelasin dulu tentang politik menurut para ahli nih teman-teman. Oke, pertama ada Aristoteles. Aristoteles bilang politik adalah usaha yang ditempuh warganya untuk mewujudkan kebaikan bersama. Menurut Aristoteles, Profesor Epidemiologi mengatakan bahwa politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politiki yang menyangkut proses dan menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Udah kebaca maksudnya apa? Belum. Oke, gue tambah lagi. Jadi Franz Magnus Suseno, beliau mengatakan politik adalah segala kegiatan manusia yang berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan atau yang berorientasi kepada negara. Negara lagi. Oke, kita cari yang lain. Ibnu Aqil, politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kebaikan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan, meskipun tidak digariskan oleh Rasulullah. Oh, berarti dia udah politiknya selalu mengikuti kaitannya nih teman-teman. Oke, tambah lagi deh dari Osip K. Fleischstein. Politik menurutnya ilmu sosial khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, sifat serta tujuan gejala-gejala kekuasaan yang lain tak resmi dapat mempengaruhi negara. Waduh, makin liar teman-teman pasti kan. Oke, di sini gue mau nambahin atau gue ingin mencari definisinya sederhana. Karena teman-teman di sini dengar kayak definisi yang tadi gue sebutin itu kok susah banget dimengerti ya. Kok besar banget gitu politik tuh ternyata. Kok segitu jauhnya pemikiran politik itu. Lantas, apakah kita sebagai anak-anak yang baru belajar gitu kan, dari definisi-definisi tadi, apakah bisa dituangkan ke otak kita? Gitu, ya kan? Nah, di sini gue ingin kasih tahu definisi tersederhana, paling sederhana, ya, mengenai politik itu. Oke, menurut gue pernah baca salah satu buku ilmu politik, yaitu dari bapak kajur gue ya, kepala jurusan gue, dan gue yaitu Bapak Asep Sahid kata. Beliau menuliskan buku tentang ilmu politik, dan gue belajar dari situ. Beliau mengatakan politik itu adalah seni mempengaruhi orang untuk mencapai kesepakatan bersama. That's all. Hah? Maksudnya gimana, Bi? Seni mempengaruhi orang untuk mencapai kesepakatan bersama. Itu gimana contohnya? Oke, di sini gue akan ngasih salah satu fenomena yang dimana teman-teman pasti bakal ngalamin itu semua. Jadi di sini gue gak mau ya kayak ngasih fenomena yang besar, tetapi teman-teman gak paham. Oke, di sini gue kasih fenomena tentang bucin. Oke, mendengar kata bucin pasti teman-teman bilang bucin itu adalah pacaran. Ya betul lah, kayak dua orang yang bertemu dan saling mencintai, saling menyayangi. Oke, tapi di sini bucin itu ternyata ada kaitannya sama politik loh teman-teman. Kaitannya apa?
Ibaratnya bucin tuh bukan adalah salah satu kenegaraan atau enggak suatu pemerintahan, atau bukan suatu kayak yang mendalami dari ilmu-ilmu yang tinggi seperti yang tadi gue sebutin tadi. Ya oke. Tapi dalam bucin kita bisa melihat politik itu ternyata sesederhana itu. Politik, tadi gue bilang apa? Seni mempengaruhi orang untuk mencapai kesepakatan bersama. Ya, oke. Nah, dalam kesepakatan tersebut itu di dalamnya ada 3 hal. Ada kekuasaan, ada kepentingan, ada kebutuhan. Ya. Terus apa kaitannya, gimana sih cara kita mengcombine-nya ke dalam fenomena bucin? Oke, gue tambahin lagi. Misal, ada seseorang nih teman-teman, laki-laki datang ke cewek nih. PDKT misalkan. Udah PDKT, cewek cowok ini tuh kayak ngasih perhatian gitu lah, chat-chatan, misalkan kayak gini contohnya. Halo, nama kamu siapa? Gini ya kan, kenalan. Udah kenalan. Ada rasa kayak sayang, ada rasa kayak perhatian, dan ceweknya pun terpengaruh dari cowoknya. Nah itu kita lihat dari seni mempengaruhinya udah ada di situ. Seni mempengaruhinya, si cowok ini mempengaruhi si perempuan ini dengan cara menggunakan seninya dia, dengan perhatiannya atau apapun itu, sehingga terpengaruh di sana. Ya kan? Nah, udah gitu untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Di bagian mananya kesepakatan itu? Ketika cowoknya nembak ceweknya, kamu mau gak sih jadi pacar aku? Sumpah ketawa lo gak asik. Kalau misalkan ceweknya bilang mau, iya aku mau sama kamu. Oh, berarti ditembak mau. Berarti di situ ada di mana ada kesepakatan di antara mereka berdua. Nah, dari kesepakatan tersebut itu biasanya meliputi hal yang lain gitu. Gak cuman kayak lu mempengaruhi kesepakatan bersama terus udah gitu kan, enggak kan? Ya memang bucin pasti kan menjalani terus, sayang-sayangan gimana ya kan. Nah, di dalam proses tersebut ternyata ada 3 hal yang mencakupi politik. Ada apa aja? Kepentingan, kekuasaan, dan kebutuhan. Apa sih bucin ada kekuasaan, ada kebutuhan, ada kepentingan? Gua kasih contoh. Oke, contoh gini. Gue lihat dari bucin kepentingan. Misalkan kepentingannya apa sih? Contoh nih, si cewek ini kan udah punya cowok. Nah, terus udah gitu mereka berkumpul Berkumpul sama geng-geng ceweknya lagi, geng cantik-cantiknya itulah, ya kan ya. Udah kumpul, ada 5 orang. Nah, yang satu jomblo. Terus ketika mereka lagi berdiskusi atau mereka sedang ngobrol-ngobrol cantik, selesai itu diskusinya tuh. Satu persatu bilang, aku balik duluan ya, mau dijemput sama pacar aku. Itu kepentingannya. Satu tuh. Yang kedua kayak gitu, teman ketiga kayak gitu, teman keempat pun kayak gitu. Ya kan? Akhirnya pulang semua tuh berempat tuh, dijemput sama pacar yang masing-masing. Yang satu diem, ya kan? Jomblo. Ibaratnya pasti ada rasa kayak ku menangis. Kayak gitu contohnya. Ya, ada rasa kayak gue miris banget ya, kayak jomblo gitu ya. Teman-teman gue udah punya pacar, terus gue kayak rasa gue jomblo, apa gue nggak laku apa gimana, kayak gitu-gitu kan biasanya cewek problematikanya, ya kan. Dan akhirnya kayaknya gue punya cowok deh. Nah itu kepentingannya. Ada rasa kepentingan, dan itu juga dirasakan sama teman-teman yang punya pacar. Mereka tuh ngerasa kayak, ih gue bangga nih gue punya pacar. Jadi kayak orang-orang tuh ngeliat gue tuh, gue udah punya pasangan gitu lah. Itu kepentingan sebenarnya, kepentingan dalam satu sosial. Ya, yang jomblo pun juga merasakan yang sama pasti. Kayak gitu. Itu salah satu contoh fenomena kepentingannya. Lalu bagaimana dengan fenomena kayak kebutuhan ya? Kebutuhannya contoh kayak gini. Aku tuh kenapa aku pacaran? Karena aku tuh butuh kamu. Dalam segi aku tuh butuh diperhatiin, aku butuh dibaik-baiki, aku butuh disayangin, aku butuh dilindungin, ya kan ya. Dan ini contoh fenomenanya, kayak diusap-usap sama cowoknya. Kamu adalah perempuan yang baik, kamu adalah perempuan yang aku sayangin, aku cintain, dan aku nggak akan lepas dari kamu. Ya gitu-gitu lah pokoknya lah ya. Itu kebutuhan lah pokoknya, kebutuhan dari dua pihak tersebut. Ya. Nah udah gitu, yang terakhir nih tentang kekuasaan. Contohnya apa dalam fenomena bucin? Oke, kekuasaan. Si ceweknya atau nggak cowoknya posesif. Kamu apa aja sih? Meninggal pun aku lagi. Kamu jauh sama aku lagi. Atau apapun itulah. Berisik tuh mereka. Ribut. Gara-gara kekuasaan. Ada posesif. Kenapa sih ada posesif? Karena ada rasa memiliki. Sama kayak kita menguasai orang. Atau kita menguasai suatu zona. Pasti kita menguasai. Kita pegang baik-baik itu zona gitu lah. Dan jangan sampai ada orang lain yang memperebutkan. Jadi ada rasa kayak khawatir, ada rasa kayak memiliki, posesif, dan segalanya. Kayak gitu loh.
Sederhana kan teman-teman kan? Nah, itulah jadi kayak salah satu fenomena bucin itu ternyata adalah salah satu fenomena dalam politik. Ya, jadi teman-teman itu harus berpikir kalau politik itu bukan cuman kayak negara, melainkan suatu masyarakat yang memiliki kepentingan. Bisa nggak sih kasih contoh yang lebih sederhana lagi daripada bucin misalkan? Boleh. Contoh nih, misal ada salah satu keluarga lo itu bawa bayi, ya kan? Emang kebetulan baru lahir juga misalkan. Nah terus dibawa ke keluarga besar, silaturahmi misalkan. Terus apa yang bakal terjadi? Pasti bakal kayak, gemes banget bayinya, lucu banget, gemes, itulah. Itu banyak lah macam-macam. Nah terus tanpa disadari secara nggak langsung, ya keluarga tersebut sepakat bahwa bayi itu tuh lucu gitu loh. Dia itu lucu, menggemaskan, dan mereka sepakat tanpa disadarin. Dan itu adalah salah satu politik juga teman-teman. Ternyata politik juga tuh selain mempengaruhi secara kayak lisan, bahkan dengan cara kayak lucu kegemasan pun bisa jadi politik. Jadi main tension atau enggak pusat perhatian itu di politik sebenarnya. Terus kenapa sih di fenomena di masyarakat tuh banyak banget politik yang menjadikan hal tersebut jelek gitu loh di mata masyarakat. Kayak perasaan politik tuh buruk mulu katanya. Itu terjadi ketika ada suatu kepentingan dan tujuan yang melenceng, teman-teman. Ada tujuan yang melenceng dan akhirnya terjerumus. Gitu loh. Udah tahu itu buruk, malah dilanjutin. Ya udah akhirnya jelek. Karena tujuan dan awalnya udah dijelek dan akhirnya merugikan orang lain. Nah itu politik yang buruk teman-teman. Dan sering banget teman-teman lihat di masyarakat atau mungkin di negara mungkin. Jadi di sini kayak teman-teman gak usah berpikir kayak politik itu negara enggak. Bosan. Ya gue bosan dengar negara mulu karena negara itu cakupannya sangat besar. Dan akhirnya kita lupa sama cakupannya kecil itu apa. Tadi kan disebutnya di definisinya kan ada yang teorinya itu politik itu adalah satu sistem, sesuatu yang terorganisir, sesuatu yang memikat masyarakat dan hal-hal lainnya. Apakah hal tersebut yang tadi gue sebutin ada di dalam politik yang sederhana tadi? Politik itu ternyata tuh sederhana teman-teman. Teman-teman mungkin berpikir kayak politik itu berat, mulu pusing, mulu berat, besar dan lain-lainnya. Padahal dalam suatu kita mempelajari ilmu pasti ada ilmu yang sederhana dulu baru yang terberat. Nah mungkin karena memang stigma teman-teman terhadap politik udah jelek karena melihat fenomena di TV, jadi langsung menangkap politik itu buruk. Gak gitu teman-teman, salah banget ya. Jadi sebelum kita mempelajari yang berat, kita pelajari dulu hal yang sederhana. Baru dari hal sederhana udah punya pondasi, sama kayak kita bangun rumah, udah punya pondasi, udah enak udah kesananya, gak akan hancur gitu. Udah punya akar permasalahannya, udah ada akar permasalahannya, belajar lagi meningkat dan akhirnya jadi berat. Dari situ kita bisa belajar bahwa teman-teman sekali lagi jangan menganggap politik itu hal yang besar, tetapi anggaplah politik itu adalah suatu fenomena yang terjadi di lingkungan teman-teman. Jadi jangan lagi teman-teman berpikir politik itu negara-negara. Oke? Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan gue banyak salah. Mohon maaf karena gue juga masih belajar. Semoga teman-teman mendapatkan hal yang baru tentang politik. Dan gue harap teman-teman bisa belajar banyak tentang politik lagi. Oke, kalau kayak gitu, sampai berjumpa lagi. Dan bagi teman-teman yang rasa punya pemikiran baru, bisa langsung komen aja di bawah. Mau tentang politik, atau misalkan ingin mengkritisi, atau ingin menanggapi, semua bebas, apa aja. Ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe. Semoga gue kedepannya bisa membuat video lebih baik lagi daripada yang sekarang. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.